Selamat datang di kelas. Kita masih dalam topik yang sama, yaitu depresiasi. Tapi kali ini kita membahas komponen depresiasi atau depresiasi untuk komponen dalam aset tetap berwujud. Selama ini kan kita mendepresiasi mesin, gedung, kendaraan. Jadi utuh ya, satu mesin kita depresiasi satu mesin, kendaraan juga, gedung juga. Lalu bagaimana jika dalam satu aset tetap itu memiliki komponen dengan umur ekonomis yang berbeda dan aset jenis ini sangat banyak? Contohnya gedung juga memiliki komponen depresiasi. Contohnya juga pesawat. Pasti kita depresiasikan, tapi pesawat itu kan terdiri dari banyak komponen. Ada rangka pesawat, ada baling pesawat, ada mesin pesawat, mesin ini juga macam-macam, ada kursi penumpang, dan lainnya. Setiap komponen itu pasti memiliki umur ekonomis berbeda-beda. Jadi ya kita terapkan depresiasi untuk masing-masing komponen itu. Jadi inilah sebenarnya yang akan kita bahas dalam sesi ini. Setiap komponen aset akan kita depresiasi terpisah. Jadi ini saja perbedaan dengan materi kita sebelumnya. Cara perhitungan depresiasi sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya dengan metode garis lurus, saldo menurun atau unit aktivitas. Contohnya, ada perusahaan konstruksi membangun gedung senilai 4 juta dolar. Gedung itu diestimasi memiliki umur ekonomis 40 tahun dan diestimasi tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Tapi terdapat juga informasi bahwa dalam nilai gedung itu terdapat biaya perolehan sebesar 320.000 dolar terkait dengan sistem ventilasi dan AC. Terdapat juga biaya perolehan sebesar 600.000 dolar untuk flooring atau pemasangan lantai gedung. Sistem ventilasi dan AC diestimasi memiliki umur ekonomis 5 tahun dan lantai gedung diestimasi memiliki umur ekonomis 10 tahun. Jadi, jika kita melihat kondisi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan untuk hanya mendepresiasi gedung saja, karena jelas komponen dalam gedung itu memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda. Jadi, kita harus mendepresiasi masing-masing komponen gedung itu. Jadi ya, kita depresiasi ada gedung, sistem ventilasi dan AC, dan lantai. Kita hitung dulu depresiasi gedung. Karena perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka kita hitung depresiasi dengan garis lurus. Konsep perhitungannya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bedanya sekarang, aset yang kita hitung depresiasinya jadi bertambah banyak. Itu saja perbedaannya. Baik, kita mulai hitung depresiasi gedung dengan menentukan depreciable cost-nya. Tadi kan disebutkan harga perolehan gedung adalah 4 juta dolar. Nah, nilai 4 juta dolar itu termasuk sistem ventilasi, AC, dan termasuk lantai. Berarti kos gedung tidak lagi 4 juta, tapi kita kurangkan dengan sistem ventilasi dan AC serta lantai. Jadi, kos gedung adalah 4 juta dikurangi sistem ventilasi dan AC sebesar 320.000 dolar dan dikurangi lantai sebesar 600.000 dolar. Berarti kos gedung sekarang murni sebesar 3.080.000. Kita hitung depresiasi gedung dengan metode garis lurus. Tadi kan disebutkan umur ekonomis 40 tahun. Berarti kita bagi 3.080.000 itu dengan 40 tahun. Sehingga depresiasi per tahun adalah sebesar 77.000 dolar. Setelah kita menghitung depresiasi untuk gedung, selanjutnya kita hitung depresiasi untuk ventilasi dan AC. Kos adalah 320.000 dolar. Kita bagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, berarti depresiasi per tahun adalah 64.000 dolar. Terakhir, kita hitung depresiasi lantai, yang harga perolehannya adalah 600.000 dolar. Kita bagi dengan umur ekonomisnya 10 tahun sehingga depresiasi per tahun adalah 60.000 dolar. Jadi total komponen depresiasinya kita jumlah depresiasi gedung sebesar 77.000 dolar, depresiasi ventilasi dan AC sebesar 64.000 dolar, depresiasi lantai sebesar 60.000 dolar. Total komponen depresiasi adalah 201.000 dolar. Kemudian kita buat jurnalnya. Anggap saja gedung berjalan 1 tahun di tahun 2022. Jadi di tanggal 31 Desember 2022 kita buat jurnalnya
depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar $201.000. Dari jurnal ini kita paham bahwa jurnal tetap satu dengan nama building atau gedung, tapi angka 201.000 ini mengandung depresiasi untuk komponen-komponen dalam gedung. Jadi sampai di sini kita pahamkan manfaat komponen depreciation. Perlakuan akuntansinya sama dengan yang sudah kita pelajari. Bedanya, aset yang kita hitung menjadi lebih banyak. Kita sekarang lihat contoh lainnya terkait dengan pesawat terbang. Di sini pesawat diperoleh pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga perolehan 100 juta euro, umur ekonomis 20 tahun dan tidak memiliki nilai sisa, dan perusahaan menggunakan metode garis lurus. Komponen dalam pesawat dapat kita lihat di sini ada airframe, mesin dan komponen lainnya. Masing-masing komponen ini ada harga perolehannya dan umur ekonomisnya. Selanjutnya kita menghitung depresiasi masing-masing komponen itu dengan cara yang sama yang seperti kita bahas sebelumnya. Sehingga total depresiasi untuk pesawat adalah 8.600.000 euro. Kita buat jurnal penyelesaiannya, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 8.600.000 euro. Selanjutnya kita sajikan di laporan keuangan. Angka yang dilaporkan ya cukup satu angka dengan nama airplane atau pesawat. Yang kita sajikan adalah cost-nya airplane sebesar 100 juta euro. Akumulasi depresiasi untuk pesawat adalah 8.600.000 euro, sehingga nilai bukunya adalah 91.400.000 euro. Hal ini juga berlaku untuk contoh kita tadi yang di gedung. Jadi, pelaporan di laporan keuangan adalah seperti ini. Kita sudah selesai membahas depresiasi untuk masing-masing komponen suatu aset. Di video selanjutnya kita akan bahas revisi depresiasi. Materi ini terkait dengan perlakuan akuntansi jika terdapat perubahan atau revisi estimasi umur estimasi atau nilai sisa aset tetap.